Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang feminisme dan ruang lingkupnya, yang kedua politik gender dan perkembangannya, yang ketiga studi kasus politik gender di Indonesia, dan yang keempat atau yang terakhir tentang analisis kebijakan bias politik gender di Indonesia. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian feminisme terlebih dahulu. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, sosial, ekonomi, dan pribadi. Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang ditindas dan mereka ingin mengakhiri penindasan tersebut. Gerakan ini bisa disebut juga dengan gerakan pemberontakan. Tujuan dari feminisme tersebut yaitu ingin menyamakan derajat perempuan dengan laki-laki. Sejarah feminisme lahir secara historis, yaitu pada fase kolonial abad 20 banyak tokoh terkemuka pada tahun 1879. Sejarah feminisme telah dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Pada masa Orde Lama muncullah gerakan Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, menyuarakan kemenangan, kedudukan, kepentingan perempuan di Indonesia. Pada masa Orde Baru terjadi pembentukan Peswari, Persatuan Wanita Republik Indonesia. Dan pada masa era reformasi munculnya problematika yang sifatnya kompleks. Muncul berbagai organisasi wanita, LSM yang membela rakyat kecil. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang politik gender. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang politik gender terlebih dahulu. Politik gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan, perbedaan yang signifikan, peran diperlihatkan di masyarakat. Keterwakilan perempuan di parlemen meningkat. Dorongan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen terus disuarakan oleh berbagai kalangan. Keterwakilan perempuan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keterwakilannya, kepentingan perempuan dalam berbagai kebijakan. Namun, koalisi-koalisi perempuan Indonesia menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menyamakan visi tentang isu-isu strategis terkait hak-hak perempuan dan anak serta masyarakat secara umum. Di sini yang ketiga saya akan menyebutkan studi kasus politik gender yang ada di Indonesia, yaitu tentang kasus kegagalan calon perempuan dalam Pilkades Desa Tambangan Klekar tahun 2020. Faktor-faktor penyebab kegagalan yaitu faktor yang pertama, faktor finansial, faktor politik gender, faktor keterlambatan pencalonan Ibu Yus, dan yang keempat faktor pelanggaran dan pemilu kada. Berdasarkan analisis data penelitian tentang kegagalan perempuan dalam Pilkades Desa Tambangan Klekar tahun 2020 dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Pilkades Desa Tambangan Klekar kali ini menjadi menarik ketika muncul politisi perempuan yang maju dalam Pilkades tahun 2020 untuk menjadi wakil kepala daerah, yakni Ibu Yus yang berasal dari keluarga saya sendiri. Pada Pilkades Desa Tambangan Klekar tahun 2020, yakni Ibu Yus bertarung melawan 3 calon, yaitu nomor urut yang pertama itu ada Bapak Haris, calon nomor urut kedua ada Bapak Umar Dhani, dan calon nomor urut ketiga ada Bapak Soleh. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan perempuan dan dalam Pilkades Desa Tambangan Klekar tahun 2020. Yang pertama di sini ada faktor politik gender. Adanya isu politik gender pada Pilkades Desa Tambangan Klekar tahun 2020
juga merupakan salah satu penyebab kekalahan dari Ibu Yus. Isu gender dimanfaatkan sebagai oknum politik untuk mendoktrin masyarakat Desa Tambangan Klekar agar memilih berdasarkan gender. Yang dirugikan di sini tentunya perempuan. Memang struktur pemerintahan yang selalu mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin karena ruang geraknya lebih bebas sehingga secakap apapun perempuan tidak dapat menjadi pemimpin karena keterbatasan mobilitasnya dan konstruk budaya yang dilazimkan pada masyarakat Indonesia yang selalu mendiskreditkan peran perempuan dalam keluarga lebih penting dari hal apapun. Pada Pilkades 2020 Desa Tambangan Klekar, isu gender menimpa Ibu Yus. Ibu Yus yang merupakan satu-satunya pasangan calon perempuan sehingga mudah dimanfaatkan oleh calon lain untuk menjatuhkan Ibu Yus seperti menyebarkan isu-isu negatif. Ibu Yus yang merupakan satu-satunya calon perempuan di Desa Tambangan Klekar disebarkan bahwa isu negatif tersebut bahwa Ibu Yus tidak pantas untuk mencalonkan diri untuk menjadi wakil kepala daerah di desa tersebut. Pemimpin serta jangan sampai desa Tambangan tersebut dipimpin oleh seseorang yang dari kalangan perempuan. Isu gender tersebut disebarkan oleh salah satu lawan politik Ibu Yus dalam Pilkades Desa Tambangan Klekar tahun 2020 saat bersosialisasi di Desa Tambangan Klekar. Tidak hanya itu, lawan politik pasangan Ibu Yus juga memanfaatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang notabene dipercaya oleh masyarakat untuk menyebarluaskan isu tersebut. Tentu saja isu tersebut menyebar luas di kalangan masyarakat Desa Tambangan Klekar dan berpengaruh terhadap perolehan suara Ibu Yus. Yang kedua, faktor keterlambatan pencalonan Ibu Yus. Penyebab kegagalan juga disebabkan karena keterlambatan bahwa dia yang akan maju pada Pilkades Desa Tambangan Klekar tahun 2020. Sementara itu, calon-calon lain telah bersosialisasi dan berkampanye dari jauh-jauh hari. Yang ketiga di sini ada faktor finansial. Faktor finansial juga merupakan penyebab kekalahan Ibu Yus dalam Pilkades Desa Tambangan Klekar tahun 2020. Yang keempat, faktor pelanggaran dalam pemilu kada. Tim sukses dari Ibu Yus menganggap bahwa kekalahan tersebut karena adanya politik uang dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades Desa Tambangan Klekar tahun 2020. Salah satu pencalonan dan pelanggaran pemilu kada yakni Komisi Pemilihan Umum. Dan di sini yang keempat atau yang terakhir saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan bias gender di Indonesia. Pada karakteristik gender sendiri terkait membedakan maskulinitas dan menganggap pada karakteristik gender sendiri terkait kepada membedakan maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas yaitu laki-laki dianggap kuat, tegas, maka seringkali dalam masyarakat terdapat bias gender bahwa pria dianggap tabu apabila mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan feminitas yaitu wanita dikenal lemah lembut, emosional, keibuan, afektif, dan irasional. Yang seringkali terjadi bias gender, wanita diragukan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan dalam pekerjaan. Dampak dari bias gender adalah diskriminasi gender serta kekerasan dan pelecehan seksual. Bias gender dapat dicegah dengan mendidik dan mengasuh anak secara adil. Selain itu juga dengan mengedukasi seks serta karakter anak sejak dini dengan mengurangi adanya bias gender, maka mendorong kesetaraan guna mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi pria dan wanita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang beberapa materi tersebut. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.